Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sampai hari ini proses untuk penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023 terus diproses dan ternyata masih dalam tahap penyaluran untuk KKS yang diterbitkan oleh Bank BRI. Lalu kita sedang menunggu pencairan Bank BNI, Mandiri, BTN, dan Bank BSI yang masih belum menyalurkan tentunya. Nah, dari beberapa bank ini ternyata masih ada kasus terkait dengan penahanan kartu oleh masing-masing ketua kelompok ya, karena banyak KPM yang mengeluh ternyata mereka tidak bisa mengambil uang bantuan karena tidak diperkenankan oleh ketua kelompoknya atas persetujuan dari pendamping karena dengan alasan berbagai macam alasan tentunya. Apakah Anda mengalami tidak bisa mengambil bantuan karena KKS Anda ada di ketua kelompok? Nah, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda apakah tindakan ini dibenarkan dalam aturan. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas Anda yang sudah mensubscribe lalu juga rajin berkomentar, aktif dalam hal share informasi-informasi dari channel ini kepada siapapun, dan juga bagi Anda yang aktif menonton video-video di channel Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih karena tentu dukungan Anda tersebut merupakan spirit bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan channel Inspirasi Oktara agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, langsung saja terkait dengan masalah yang tentunya ini dilaporkan ke kolom komentar dari channel Inspirasi Oktara, dan juga saya menemukan ada kasus yang sama dari KPM yang dia unggah di grup media sosial penerima bantuan sosial yang ada di Facebook. Oke, langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya ingin membahas terkait hal itu. Menarik sekali bagi saya. Pertama, di grup penerima bantuan sosial. Oke, di sini dijelaskan ya, silakan Anda bisa lihat di layar, kita baca bersama-sama kasusnya. Kan uang PKH sudah ada di rekening, tapi sama ketua pendampingnya katanya belum boleh diambil yang pencairan. Suruh di stop dulu, alasannya belum ada instruksi pencairan. Katanya belum ada SK-nya, entah apalah itu, saya nggak ngerti. Tapi ya namanya orang-orang di sini pada butuh uang, ya tetap pada diambil, gesek di ATM, dicairin. Sekarang pendampingnya marah, katanya nggak bisa dikasih tahu, pada nggak nurut. Terus truknya yang biasa diambil ke setiap rumah, sekarang disuruh anterin saja ketuanya, nggak mau ngambilin lagi karena merasa sudah nggak dibutuhkan. Oke, catatan, setiap pencairan kita diwajibkan mengumpulkan struk dan ngasih uang minimal 5.000 sampai 20.000 setiap pencairan. Ini kasus pertama, luar biasa ya, seperti ini ya. Intinya ada potongan lah, 5.000 sampai 20.000. Oke, yang kedua, yang ini langsung berkomentar di kolom komentar channel Inspirasi Oktara terkait dengan kuota BPNT ya ini ya. Yang tema kuota BPNT, beliaunya berkomentar di sini. Alhamdulillah di tempatku BPNT sudah cair dari kemarin. Tapi kok nggak boleh dicairkan sama pendampingnya? Oke, setelah saya balas ternyata nggak bisa Kak. Soalnya kartu KKS dipegang ketua kelompok. Jadi setiap pencairan ketua kelompok yang ambil. Oke, dua kasus yang hampir sama. Yang pertama terkait dengan uang PKH, dan yang kedua terkait dengan uang BPNT atau uang kuota sembako. Jadi, pertama yang perlu kita bahas. Oke, saya sebagai pendamping sosial dan tentunya Anda didampingi oleh para pendampingnya juga. Pertama, memang kita sebagai, ya intinya sesama manusia lah ya, kita saling menghargai. Jadi, KPM ya harus menghargai dan harus menunggu instruksi dari pendampingnya. Pendamping pun juga harus menghormati dan menghargai apa yang mereka dampingi, KPM yang mereka dampingi. Nah, syarat utama ya di dalam aturan Kementerian Sosial Republik Indonesia, pertama syarat yang harus Anda lakukan adalah bahwa kartu keluarga sejahtera atau KKS itu wajib dipegang sendiri-sendiri. Tidak boleh KKS itu dipegang oleh ketua kelompok, apalagi oleh pendamping sosialnya, oleh keluarganya pun, keluarga di anggota yang lain yang mungkin tidak tinggal satu rumah, ini tidak boleh. Jadi yang namanya KKS, ketika nama KKS tersebut berinisial A, misalkan nama ibunya, maka yang wajib memegang adalah ibunya. Karena sering terjadi, dan di dalam dampingan saya ini sering terjadi ketika KKS ini dibawa oleh anaknya.
ya, dibawa pergi ke sekolah dan lain sebagainya, akhirnya KKS terjatuh, ada yang KKS-nya hilang, ada yang KKS-nya ini ternyata saldonya hilang karena diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi intinya syarat pertama ya yang Anda harus wajib laksanakan adalah KKS wajib dipegang sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, pendamping sosial ketika ada informasi penyaluran bantuan sosial, meskipun posisinya belum menerima SK maupun belum menerima SP2D, seperti saya misalkan, ketika nantinya KPM saya yang dicairkan oleh Bank BTN misalkan sudah cair, maka sebelum saya mendapatkan SP2D maupun SK, saya pun harus terbuka kepada KPM karena memang KPM ini sudah menunggu lama untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT yang molor sekian bulan. Sehingga ketika bantuan itu masuk ke rekening, kita mendengar ada bantuan masuk, kita yang langsung menyuruh KPM untuk cek bantuannya. Ketika sudah masuk, ya silakan diambil karena memang bantuan sosial itu adalah hak masing-masing dari KPM. Itu ya. Jadi di dalam aturan Kementerian Sosial tidak ada yang membenarkan adanya penahanan KKS ya, tidak ada yang dibenarkan ya bahwa KKS itu harus dipegang oleh ketua kelompok atau KKS ketika akan mencairkan harus menunggu instruksi dari pendamping. Tidak ada aturan yang seperti itu. Ya, yang jelas ketika Anda sudah bertransaksi menggunakan ATM ya, KKS Anda cairkan, itu adalah hak Anda, tetapi yang Anda lakukan adalah simpan struknya. Simpan struknya sendiri ya. Untuk apa? Bukan untuk dikumpulkan, tetapi untuk Anda simpan. Lalu ketika ada pertemuan kelompok, Anda sampaikan apakah dari penarikan dan saldo yang tersisa ini sesuai atau tidak bantuan PKH yang cair atau sembako yang cair, terutama ini PKH. Struk yang Anda gunakan untuk penarikan, silakan Anda cocokkan dengan komponen yang Anda miliki. Ketika misalkan cocok, alhamdulillah. Ketika ada selisih atau ketidakcocokan komponen, baru ketika ada laporan, ada pertemuan bulanan, Anda laporkan kurang cocoknya di mana, mungkin ada komponen yang tidak cair. Maka di situ peran pendamping sosial untuk menganalisa apakah penyebab dari ketidaksesuaian bantuan yang Anda terima. Jadi seperti itu ya. Nah, sesuai pengalaman saya, jadi ketika saya mendampingi KPM, struk itu ya harus disimpan oleh KPM. Dan misalkan ada masalah dari jumlah penarikannya, ya kita bisa menganalisa bersama ketika ada pertemuan kelompok. Itu ya. Jadi sekali lagi, KKS harus dipegang sendiri-sendiri, tidak boleh dipegang oleh ketua dan yang lain sebagainya. Ya, itu adalah hak Anda. Pendamping sosial mengawasi dan memantau agar tidak terjadi penyelewengan ya, tidak terjadi adanya pelanggaran karena itu merupakan aturan KKS dipegang sendiri ya. Yang kedua, berapa ya yang keberapa? Oke, intinya seperti ini. Tidak ada potongan di dalam bantuan sosial, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial kita Ibu Tri Sumari ini. Jadi tidak ada istilahnya potongan. Ya, jadi seperti misalkan tadi di curhatan pertama, setiap pencairan KPM wajib mengumpulkan struk ya dikumpulkan ke ketua dan dipotong ya sebesar 5.000 sampai 20.000. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Jadi seperti itu ya. Tidak ada istilah seperti itu. Lalu apa sih untuk apa? 5.000 untuk apa? 5.000 sampai 20.000 ini untuk apa? Jadi tidak boleh ada potongan ya dari siapapun, apalagi dari ketua kelompok, pendamping sosial maupun dari oknum-oknum tertentu. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi KKS wajib dipegang sendiri, struk Anda simpan untuk Anda analisis apakah bantuan sesuai atau tidak. Yang ketiga, tidak ada potongan dalam penyaluran bantuan sosial, apalagi saat ini semuanya disalurkan secara tunai, baik itu BPNT maupun program PKH ya. Jika masih ada yang ditahan kartunya, ditahan oleh ketua kelompok dengan alasan-alasan tertentu, padahal dananya sudah masuk, silakan Anda segera ambil, ya. Silakan segera Anda ambil, silakan transaksikan. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Risma, jika misalkan dana yang sudah masuk ke KKS tidak segera Anda transaksikan, maka penyaluran yang sebelumnya melalui KKS ini akan diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Sehingga nantinya ini akan menimbulkan masalah baru jika saldo sudah masuk di KKS Anda tapi tidak segera Anda ambil bantuannya, maka bisa jadi bantuan Anda akan dilemparkan lagi ke kas negara untuk diambil alih oleh PT Pos. Ini akan membuat pendamping Anda pusing. Jadi seperti itu. Jika sudah masuk dananya silakan ambil, jika ketua tidak mau mengambil, tidak mau memberikan, silakan Anda laporkan ke dinas sosial ataupun ke siapa yang
berhak ya yang bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan sampai gagal fokus ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.